Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube. Sesuai janji saya akan mereview minuman-minuman yang sebelumnya sudah saya beli. Oke, di sini untuk review pertama kita review dulu dua brand minuman. Yang pertama ada Bir Brand, yang kedua ada Tujuh Kurma. Susu steril juga, tapi dia ada kurmanya. Oke, dari dua brand ini kita beli dengan harga yang kurang lebih sama teman-teman. Pertama adalah dia susu Bir Brand. Mungkin teman-teman sudah familiar sekali. Susu ini sempat langka ketika kemarin musim COVID. Jadi pas lagi gencar-gencarnya COVID, susu ini sangat sulit sekali ditemukan. Oke, kita lihat dulu. Sudah familiar ya? Mungkin teman-teman sudah biasa minum minuman ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ingin saya share dengan teman-teman adalah kenapa susu ini banyak dicari. Terus kemudian ini Bir Brand. Bir itu artinya kan beruang. Apakah minuman ini susu dari beruang? Tapi di sini sih tidak disebutkan bahwa dia produk dari hewan yang bernama beruang. Terus kemudian kandungan-kandungan dan tentu saja bedanya dari susu Tujuh Kurma itu sendiri. Oke, pertama kita lihat dulu. Kita beli, ini struknya masih ada. Ini di sini ya Bir Brand Ori, jadi ini rasa original. Terus kemudian dia 189 ml, dia harganya di sini 10.500. Kita lihat dulu Bir Brand. Ini sama 189 ml. Ini saya beli di tanggal 8 teman-teman, tanggal 8 bulan September tahun 2022. Mungkin nanti kalau misalkan beda tanggal harganya juga bisa beda, atau mungkin juga bisa ada diskon. Dan saya belinya di toko merah, saya sebut toko merah ya, saya tidak sebut brandnya, tapi teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Dan toko ini harganya bisa naik turun, dan mungkin dengan toko-toko yang lain harganya akan berbeda. Oke, mungkin itu dulu tentang harga. Sekarang kita masuk kepada kandungannya. Jadi susu ini itu termasuk susu steril Bir Brand. Dia mereknya Nestle, brandnya beruang. Mungkin seperti itu. Ada konten-konten kreator lain yang lebih detail membahas tentang ini, kenapa namanya susu beruang, terus kenapa dia susu steril dan lain-lain. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sini ready to drink milk. Jadi susu ini siap dikonsumsi secara langsung. Kalau misalkan susu-susu yang lain mungkin dia tidak ready, tapi mungkin kebanyakan ya memang dia dijual ready biar tidak menyulitkan orang yang membelinya. Terus di sini kita lihat dulu komposisinya teman-teman. Nah, ini yang spesial dari susu ini, yaitu adalah susu sapi 100%. Dia mengandung alergen, artinya pada orang-orang tertentu yang tidak cocok sama susu ini, dia bisa alergi, bisa gatal-gatal, bahkan kalau berat bisa sampai sesak nafas. Oke. Terus di sini ada keterangannya, dia daftar bahan yang dicetak tebal. Artinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli minuman yang kemasan ataupun makanan, harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Jangan sampai teman-teman salah dan berakibat fatal. Apalagi
untuk orang-orang yang dia memiliki alergi khusus. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, kita lihat yang bercetak tebal. Nah, ini dibaca dengan baik, perhatikan. Nah, di sini yang utama adalah dia tidak bisa menggantikan air susu ibu. Jadi ini perhatian biar orang-orang itu tidak mikir lebih gampang, mungkin beliin susu inilah biar anaknya sehat. Orang tuanya mungkin ada beberapa orang tua yang dia malas untuk memberikan ASI kepada anak, padahal tidak ada yang bisa menggantikan ASI atau air susu ibu. Terus yang kedua adalah tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Di sini sudah di warning, jadi jangan sampai macam-macam. Dan kalau misalkan teman-teman menemukan orang yang memberikan susu ini walaupun di harganya mahal, dipikir mungkin kualitasnya bagus, tapi kalau sudah diberikan keterangan seperti ini, jangan sampai diberikan dan dicegah kalau teman-teman melihat kejadian seperti itu. Terus di sini di keterangan adalah dia susu sapi steril. Ini ya teman-teman, susu 100% susu sapi steril. Nah, jelas ya. Jadi ini bukan susu beruang. Beruang itu cuman brandnya, ya. Pabrikannya pabrikan Nestle. Ini ya di bagian atas. Terus kemudian di sini anjurannya adalah untuk dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan. Jadi bagus ya. Kadang-kadang ada brand yang dia menyuruh atau menyarankan untuk diminum setiap hari. Nah, tapi kembali lagi, diminum minuman, makanan semuanya itu sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi tidak bisa asal minum terus, misalkan minuman tertentu kita minum terus-terusan akan menjadi sehat, tidak seperti itu. Terus kemudian, nah ini mungkin yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang, entah itu untuk jamu kuat ataupun untuk lainnya, saya juga kurang tahu. Nah, itu pertama dia bisa dikonsumsi langsung tadi ya, terus kemudian dia bisa dalam kondisi hangat atau dia dalam kondisi dingin. Biasanya kalau di supermarket gitu, dia pasti di showcase, atau biasanya kalau di rumah kulkas lah, tapi dia yang yang tampak. Jadi kulkas yang pintunya dari kaca. Terus kemudian kalau misalkan dia dihangatkan, nah ini keterangannya tidak melebihi 37 derajat Celcius. Kenapa seperti itu? Karena seperti teman-teman tahu, pasti sudah banyak yang ngasih tahu, susu itu kalau dipanaskan ataupun lainnya ya, madu juga bisa, atau zat-zat tertentu itu kalau dipanaskan dia malah merusak. Jadi bisa dipanaskan tapi di suhu tertentu. Teman-teman kalau misalkan susu yang masih murni juga, kalau teman-teman pernah beli di warung susu, atau kalau saya dulu sih biasanya nyusu gitu, jadi susu murni asli dari sapi yang diperah dari sapi langsung, bukan kemasan seperti ini, itu dimasak, tapi dimasaknya tidak sampai mendidih. Jadi ada suhu maksimal supaya dia kandungannya masih tetap baik. Oke, selanjutnya kita bandingkan. Belum ya? Bandingkan langsung nggak ya? Kita review dulu lah perbedaannya sama 7 kurma. Nah, 7 kurma ini dia harganya hampir sama. Dia kita lihat harganya di sini, susu 7 kurma. Ini ya teman-teman, bisa lihat di bagian TK ya. TK susu ST 200 ml 10.700. Beda 200 rupiah dengan Bear Brand. Kalau Bear Brand tadi dia 10.500, beda 200 rupiah. Isinya pun lebih banyak sedikit. Artinya harganya memang kurang lebih sama. Tampilannya dia kurma yang nyebur ke susu. Ada gambar kurmanya juga, pohonnya.
Nah, di sini dibilangnya juga susu steril. Jadi sama ya. Isinya kurang lebih sama, beda cuman 2 cc berarti. Yang tadi bukan, beda 11 cc karena kalau Brand 198 7 kurma dia isinya 200. Jadi beda 11 cc atau 11 mili. Terus kemudian di sini disebutkan bahwasanya dia ini teman-teman. Ini dulu ya. Ini susu steril, dia disterilisasi. Jadi susu steril susu sapi sama ya. Jadi kalau Bear Brand tadi dia susu sapi, ini juga susu sapi, sama-sama steril ya. Disampaikan di sini sama-sama steril, dan bedanya kalau yang 7 kurma ini dia ada tambahan buah kurma. Buah kurmanya jenis apa kita tidak tahu. Nah, terus dia bisa dikonsumsi setiap hari, konsumsi rutin. Kalau Bear Brand tadi kan sesuai kebutuhan, kalau di 7 kurma dia bilang konsumsi setiap hari. Terus kemudian di sini fokus ke bagian komposisinya. Kalau tadi Bear Brand dia 100% susu murni, sedangkan di 7 kurma ini susu sapi rekombinasi 53,26%. Artinya hampir separuhnya saja yang dia itu susu murni. Nah, memang benar sih, karena 7 kurma ini kan dia ada kurmanya, artinya dia harus menambahkan zat-zat lain selain daripada susu itu. Dia ada air, gula, dan buah kurma tentunya. Nah, di sini ada tambahan gula ya. Jadi kalau Bear Brand, saya pribadi merasakan dia memang hambar, karena susu itu sedikit manis tapi hambar kalau dia susu murni. Jadi kalau misalkan susu yang teman-teman pernah beli manis, pasti dia ada tambahan gulanya atau pemanisnya. Oke, karena dia di 7 kurma ini susunya cuma 50% lebih, maka dia butuh tambahan air. Nah, kalau ditambah air pasti dia butuh tambahan gula supaya dia lebih manis. Terus kemudian di sini kandungan kurmanya adalah 2%. Jadi bukan 50-50 antara susu dengan kurma. Jadi memang ada tambahan kurma, terus ada penstabil nabati, pengatur keasaman, dan pengemulsi. Jadi ini terus kemudian ada pengandung alergen ya, sama dengan Bear Brand tadi. Nah, di sini karena dia ada zat tambahan, maka dia harus diatur biar bisa stabil untuk zat lainnya. Terus di sini cetak tebal sama teman-teman, jadi dia tidak bisa menggantikan susu ibu, sama dia tidak cocok untuk bayi sampai 12 bulan. Nah, ini panduan untuk menggunakannya. Kalau misalkan susu Bear Brand, dia bisa langsung diminum dingin atau hangat. Di sini juga sama, cuman di sini ada tambahannya, dia disarankan untuk dikocok dulu. Kenapa dikocok? Karena dia kan ada zat-zat kurmanya tadi, otomatis dia lebih berat dari susu dan bisa mengendap di bagian bawah, makanya disarankan untuk dikocok. Oke, sekarang kita lanjut ke kandungan gizinya. Nah, kita lihat dulu kandungan gizinya dari 7 kurma. Nah, 7 kurma ini dia memenuhi 170 kilokalori dan energi lemak 50 kilokalori. Artinya dalam satu kemasan ini dia menyajikan sekian kilokalori. Nah, untuk kebutuhan kalori manusia rata-rata atau yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan mungkin ya, itu sekitar 2150 kilokalori. Nah, kebutuhan, sebentar kameranya masih fokus, belum fokus, bagus.
Gini fokusnya, teman-teman bisa baca ya di bagian bawah sini 2150. Rata-rata di produk kemasan ada itunya. Jadi dia memang kebutuhan kalorinya rata-rata, tapi bisa saja berbeda di masing-masing orang. Nanti sama ahli kesehatan untuk menghitungnya itu beda-beda. Nah, di sini adalah persentase. Jadi berapa persen yang sudah terpenuhi dengan minum 1 kaleng susu ini. Di sini sekitar lemak totalnya dia terpenuhi 9%, lemak jenuhnya 22%, seperti itu. Nah, kalau energinya dia 220 dari 2100, artinya sekitar memenuhi kebutuhan energi sekitar berapa ya? 10%. Oke. Dia ini ya, teman-teman tadi. Terus kemudian kalau Bear Brand kita lihat. Nah, di sini energi totalnya cuman 120, teman-teman. Nah, kalau dibandingkan sama 7 kurma, dia lebih sedikit. Kenapa? Ya karena memang Bear Brand ini susu murni, nggak ada tambahan gula dan lain-lainnya. Untuk presentasenya AKG bagian sini pasti sama karena dia sepertinya sudah ada peraturannya dari pusat seperti itu. Terus ini bisa dilihat pemenuhan lemaknya sudah 10%, kolesterolnya sudah 8%, lemak jenuhnya 24%. Nah, ini untuk membantu teman-teman kalau memperhatikan menghitung kebutuhan energi teman-teman. Jadi kalau seperti orang-orang diet itu kan harus harus jeli sekali dalam mengatur pola makanan yang masuk. Oke, begitu teman-teman bedanya. Kesimpulannya adalah Bear Brand ini susu murni dan dia pemenuhan kebutuhan energinya lebih sedikit karena dia memang benar-benar murni. Dan kalau 7 kurma dia pemenuhan kebutuhannya lebih besar, tapi dia isinya ada tambahan yang lain, yaitu kurma, air, dan gula, dan bahan-bahan lainnya. Oke, dalam video ini saya tidak promosi ataupun menjelekkan salah satu produk ya. Semua itu kembali kepada teman-teman. Saya hanya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan terkait perbandingan dari 2 produk ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu saja video berikutnya dan ditonton juga ya untuk review-review minuman, makanan, atau dan lainnya di video berikutnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Dari saya pamit.